Generasi muda dan mudi, ingatlah nasihat ini. Mari kreasi dan inovasi, harumkan agama dan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti, hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu, hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat bermahkotakan salam, semoga kita curah limpahkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, dan penerang hati di kala tersakiti, yakni Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan hakim yang mulia, yang arif dan bijaksana, saudaraku sebangsa, seagama, yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, secara empiris maupun rasional, dalam menanggapi realita kehidupan, kita harus berani menentukan pilihan, entah kemana kita akan melangkah, agar kita tidak salah kaprah, agar kita tidak gegabah, karena ada cita-cita yang harus terrealisasi dengan indah. Berbicara tentang cita-cita, kita jadi teringat sebuah ungkapan, himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita seorang pemuda-pemudi dapat merobohkan gunung yang menjulang tinggi. Namun ironisnya saudaraku, masih banyak para pemuda-pemudi yang terjerat dalam lembah sosial yang tidak bermoral. Malas belajar, enggan berkreasi serta berinovasi untuk mengharumkan agama dan negeri. Lantas, bagaimana pandangan agama Islam dalam menanggapi fenomena demikian? Sebagai jawabannya, izinkanlah saya untuk berdakwah dengan tema generasi pintar, kreatif, dan inovatif. Dengan landasan surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, dan katakanlah, bekerja keraslah kalian semua, kata Allah. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah, Rasul, dan orang mukmin lainnya akan melihat pekerjaanmu. Saudaraku yang Allah muliakan, Syekh Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Sofwatut Tafasir berpendapat bahwa kata i'malu merupakan sighatul amri mutadamminatun lil wa'id, sebuah instruksi yang mengandung sanksi. Artinya apa? Artinya, jikalau kita giat berusaha, mau bekerja, dan gemar berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan masa depan yang cerah dan menjanjikan. Namun sebaliknya saudaraku, jikalau kita malas bekerja, enggan berusaha, dan tidak mau beramal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan masa depan yang suram dan mengenaskan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kenapa demikian? Karena al-kasalu la yat'amul asal. Insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tetapi ia akan tenggelam bersama pahitnya empedu. Saudaraku yang Allah muliakan, lantas bagaimana cara pemuda dan pemudi untuk membangun agama dan negeri? Jawabannya menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqari dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir,
beliau menegaskan, i'malu ma syi'tum. Wahai generasi muda-mudi, bekerja keraslah sesuai kapasitas dan skill yang kalian miliki. Yang jago di bidang ilmu agama, kembangkanlah untuk memajukan bangsa dan agama. Yang jago di bidang ilmu sains dan teknologi, kembangkanlah untuk memajukan bangsa dan agama. Dan yang jago di bidang ilmu apapun itu, kembangkanlah untuk memajukan bangsa dan agama. Namun perlu diingat saudaraku, masih banyak orang-orang pintar yang berjiwa tidak benar. Masih banyak para oknum kontraktor yang memakan uang kotor. Kenapa demikian? Karena mereka tidak dilandasi ilmunya dengan akhlak mulia, sehingga terjadilah fenomena demikian. Saudaraku, kalian adalah pemimpin di masa depan nanti. Maka dari itu, saya mengajak kepada kita semua, mari kita isi otak kita dengan ilmu dan di briefing dengan akhlak mulia, serta kita tingkatkan etos kerja kita untuk membangun bangsa dan negara, sehingga kita menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Insya Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, kreativitas tidaklah mesti bersifat penemuan pertama. Bisa jadi kreativitas adalah merubah sesuatu yang ada menjadi bernilai tambah. Contohnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bukanlah orang pertama yang menggali parit ketika perang Khandaq. Namun telah ada sebelum beliau yang telah menemukan ide penggalian parit. Bedanya, Salman Al-Farisi menajamkan fungsi dan disesuaikan dengan kondisi kala itu. Berkreativitas berarti mengkreasi banyak hal untuk memuluskan jalan kebaikannya. Merubah sesuatu yang standar menjadi outstanding. Merubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Serta bisa menyelesaikan segala kebuntuan permasalahan. Saudaraku yang Allah muliakan, dahulu orang-orang barat mengatakan agama Islam adalah agama penghambat serta tidak serasi dengan ilmu sains dan teknologi. Namun sejarah ini dibantahkan oleh seorang ilmuwan dari Spanyol yang bernama Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas adalah dalang penemu pesawat terbang. Beliau merancang pesawat terbang tanpa mesin pada tahun 800-an di Cordoba. Kemudian ratusan tahun setelahnya ada ilmuwan muslim lainnya yang bernama Hazarvan Ahmad Chalabi. Pada tahun 1630 beliau menginovasikan, mengembangkan serta menyempurnakan penemuan Abbas bin Firnas. 3 tahun setelahnya adiknya bernama Laragi Hasan Chalabi. Beliau membuat sesuatu yang lebih luar biasa. Apa itu? Beliau membuat sebuah roket beserta parasutnya. Masya Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, dari kisah singkat tadi kita bisa melihat agama Islam bukanlah agama penghambat serta tidak serasi dengan ilmu sains dan teknologi. Namun sebaliknya saudaraku, agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kreativitas dan inovasi. Saudaraku yang Allah muliakan, jadi kesimpulannya menurut Syekh Gulaini, seorang pujangga Mesir, beliau mengatakan, inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi akadamiyah hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda-pemudilah urusan umat ini digenggam, dan di kaki mereka lah hidup dan matinya peradaban ini. Jadi mari kita manfaatkan status kita sebagai generasi muda, karena masa muda adalah masa emas di mana kita bisa bergerak bebas, otak encer cerdas, penglihatan masih kontras, pendengaran masih jelas, bekerja keras, tidak mudah lemas walaupun keringat diperas. Maka dari itu, mari kita tingkatkan kreativitas untuk menuju hidup yang lebih berkualitas. Sekian dan demikian. Waqad yurja li jurhis sayfi bar'un wala bar'un lima jarahal lisan. Jikalau pedang yang menyayat tubuh mungkin masih diharapkan bisa sembuh, namun jikalau lisan yang melukai hati, entah kemana obat yang kita cari.
Unzur maqala wala tanzur man qala. Maafkan apabila ada kata yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.